Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kajian rutin kita. Kali ini kita akan coba bahas terkait fitur pembangkit keberhasilan hidup seseorang ya. Eh, Materi ini tidak lain adalah bagaimana eh, pengalaman gitu ya, pengalaman bagaimana saya mencoba membangkitkan eh, keberhasilan dalam hidup yang pernah saya lakukan gitu ya. Semoga kajian ini bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu biar nanti selalu dapat notifikasi ketika ada materi baru yang saya eh, sampaikan di channel ini. Dan jangan lupa beri komentar ya terkait kajian-kajian yang sudah kita lakukan. Kira-kira materi apa yang bisa saya sampaikan ke depannya sehingga bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang ada di jaringan teman-teman sehingga manfaat dari kajian ini bisa tersebar lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang. Baik teman-teman, kita masuk ke materi kali ini adalah terkait bagaimana sejatinya di dalam diri kita ini ada fitur ya, seperti layaknya sebuah HP, sebuah teknologi, ada beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan sehingga keberhasilan hidup Anda menjadi lebih sukses gitu ya. Ada kata-kata yang pernah saya posting di jaringan media sosial saya. Saya menuliskan bahwa tubuh dan pikiran adalah kekuatan alam. Jadi tubuh dan pikiran adalah kekuatanku. Alam seisinya merupakan sekolah abadiku. Apa yang terlihat, dirasakan, dan terdengar adalah ilmu yang patut ditafakuri agar hidup penuh arti. Tangan dan langkah kaki pun jadi terbekati. Kekuatan iman, ilmu, dan amal jadi hal utama yang setia ku tenun dan syukuri. Itulah fitur keberhasilan hidup yang telah Tuhan hadiahkan untukku. Jadi kurang lebih itu yang menjadi inspirasi kajian kita kali ini ya. Kita akan coba bahas terkait fitur pembangkit keberhasilan hidup Anda ini ya. Bersama senyum pagi aku dihujani kata-kata, pikiran pun menari-nari dibuatnya. Kekuatan kata-kata itu memang luar biasa. Hari ini saya mendapatkan inspirasi luar biasa dari membaca buku yang kusuka. Ada ungkapan yang bergairah, menyadarkan dan memotivasi diri untuk mencapai keberhasilan. Ungkapan kata-kata itu saya pungut dari buku Mimpi Sejuta Dolar kayak Mary Riana ya. Hidup adalah sesuatu yang bergerak. Kekuatan dan manusia bukan sesuatu yang statis. Tuhan menganugerahkan segala fitur pembangkit keberhasilan di dalam tubuh dan pikiran kita. Aku bersyukur karena aku sadari itu sejak muda untuk meraih sukses. Demikian tulis buku Mimpi Sejuta Dolar di halaman 1 yang pernah saya baca. Mary Riana ini memberi pertanyaan kepada para pembacanya sebenarnya. Sadarkah Anda bahwa segala yang Anda perlukan untuk meraih kesuksesan itu sudah ada di dalam tubuh dan pikiran Anda saat ini? Inilah sebuah pertanyaan menurut saya, dan pertanyaan yang harus telah menyadarkan kita semua, termasuk saya sendiri untuk segera bangkit meraih mimpi-mimpi yang dicita-citakan selama ini.
ya, yakni lewat kesempurnaan tubuh dan kekuatan pikiran yang Allah telah kasih pada manusia. Inilah merupakan modal awal yang lebih dari cukup menurut saya bila kita mampu memberdayakan dan menggunakannya dengan baik. Mari lihat keberadaan tubuh kita, ya, anggota tubuh kita yang saat ini sudah kita miliki. Apakah selama ini kita sudah memanfaatkannya dengan baik, gitu ya? Keberadaan anggota tubuh itu, coba kita lihat kaki kita, badan, tangan, telinga, mata, mulut, gitu ya, dan pikiran. Jangan-jangan kita ini tidak pandai untuk bersyukur. Padahal bersyukur itu kunci ya ditambahnya nikmat manusia. So, coba aja lihat dan perhatikan. Banyak orang hanya sebatas keinginan ya. Misalnya ingin mendapat pekerjaan dan penghasilan, tapi anggota tubuh dan pikirannya tidak difungsikan dengan baik gitu ya untuk mendapatkan penghasilan pekerjaan tersebut. Bukankah bersyukur itu menerima apa yang ada dan kita menggunakannya sebaik-baiknya gitu ya. Sudahkah kaki dan tangan kita dilatih untuk mencapai dan mendukung dalam meraih pekerjaan dan penghasilan yang dimimpikannya itu ya. Maka kita gunakan untuk membaca ya, mata kita digunakan untuk membaca, melihat dan mengamati sesuatu yang membuat badan, pikiran dan jiwa kita menjadi lebih berdaya tentunya. Begitupun dengan mulut dan telinga ini, sudahkah digunakan dengan baik ya? Lebih banyak mendengar sebelum berbicara sesuatu, banyak mencari data dan informasi sebelum berbicara dan menyampaikan sesuatu agar hasilnya maksimal ya, lebih maksimal. Itulah hikmah dari mengapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan dua buah telinga dan satu mulut. Artinya harus kita lebih banyak mencari informasi, lebih banyak mendapat masukan sebelum kita menyampaikan sesuatu itu, agar apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih bermanfaat. Ya, semua itu muara dan kendalanya sebenarnya ada pada kekuatan pikiran manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu mengisi pikirannya dengan ilmu-ilmu yang memberdayakan pribadi. Hanya mereka yang mampu mengisi pikirannya dengan aneka ilmu dengan baiklah yang akan mencapai kesuksesan. Ya, tinggi Allah, barang siapa yang berilmu maka derajatnya akan ditinggikan. Dan saat ini ilmu itu bisa kita dapatkan dari beberapa sumber, berbagai sumber, banyak sekali. Yang pertanyaannya adalah kita mau atau tidak gitu ya. Itu saja. Ya, mau melakukannya, mau mencarinya, mau mengamalkannya gitu ya. Ilmu itu didapat dari membaca dan belajar. Itu pasti ya. Jadi kalau kita tidak mau membaca, tidak mau belajar ya kita sulit akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu ya. Selanjutnya selain membaca dan belajar, banyak jalan untuk mendapatkan ilmu ya. Belajar dan mencari ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah atau kuliah semata ya. Alam semesta seisinya dan realitas kehidupan manusia ini ya adalah sumber ilmu dan belajar yang tidak akan pernah ada habisnya bagi mereka yang mau berpikir. Dalam beberapa kajian yang sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa sungguh banyak inspirasi yang bisa kita jaring dari kehidupan ini, dari kegiatan membaca ya, karena membaca dan menulis itu adalah sesuatu hal yang harusnya menjadi pokok dalam kehidupan kita, karena itulah yang akan memberdayakan diri kita ya. Jadi bukan menjadi penulis, tapi kita menulis gitu ya, membaca dan menulis ya. Jadi sekali lagi ilmu ini bisa kita dapatkan hanya dari membaca dan belajar. Itulah fitur sebenarnya keberhasilan hidup seseorang ya, yang patut kita latih setiap saat ya. Ialah hal-hal yang positif yang menunjang kehidupan kesuksesan hidup setiap manusia ya. Untuk itu marilah kita berdayakan diri kita dengan rajin membaca dan menuliskannya. Lewat kajian yang rutin kita sampaikan di forum ini tidak lain adalah bagaimana saya mengingatkan diri saya sendiri harus terus banyak membaca
banyak membaca dan menuliskan apa-apa yang sudah pernah saya dapatkan dari aktivitas membaca, dari aktivitas berpikir, dari pengalaman hidup yang pernah saya dapatkan, ya, sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Hanya itu tujuan yang bisa ingin saya sampaikan, bahwa semakin kita banyak membaca, sejatinya kita merasa banyak kekurangan, dan sehingga dari situ kita akan terus belajar dan belajar lagi. Jadi kegiatan membaca dan menulis ini adalah bukan arti bahwa Anda harus jadi penulis, tapi apapun bidang, ya, yang akan Anda geluti saat ini, yakinlah bahwa keterampilan membaca dan menulis itu akan menunjang kesuksesan Anda dan menjadi pembeda Anda dengan orang yang lain yang tidak membaca dan menulis. Semoga kajian ini bisa bermanfaat. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar, ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, ya. Silakan teman-teman tulis dan share ke jaringan teman-teman masing-masing, sehingga manfaat dari kajian yang kita lakukan rutin ini bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.